Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kita mengenai alkohol, eter, dan epoksida. Di part 1 kita sudah berkenalan ya dengan alkohol, eter, dan epoksida. Kemudian kita sudah mempelajari mengenai tata nama dan sintesis atau pembuatannya. Kemudian di part 2 kita sudah mempelajari mengenai reaksi-reaksi apa saja yang dapat terjadi pada alkohol. Kemudian ini di part yang ketiga ya teman-teman, yang akan kita pelajari di sini adalah mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada eter dan epoksida. Yang pertama, reaksi pada eter. Jadi ketika si eter ini bertemu dengan asam kuat ya, direaksikan dengan HBr atau HI, maka otomatis kedua ikatan CO akan membelah dan membentuk dua alkil halida. Untuk reaksi umumnya bisa dilihat pada gambar. Di situ ada eter ya dengan dua ikatan CO ditambah HX ya sebanyak 2 ekivalen, X-nya bisa berupa Br atau I, maka ikatan antara C dengan O ini akan putus ya, membentuk dua alkil halida. Kemudian untuk contohnya di sini ada dua contoh yang bisa teman-teman amati. Contoh yang pertama, di situ ada eter ya, etil metil eter ditambah HBr 2 ekivalen, maka akan menghasilkan metil bromida dan etil bromida. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada eter juga ditambah HI menghasilkan dua alkil iodida. Berikut ini merupakan mekanisme dari pemutusan atau pembelahan eter ya menggunakan asam kuat. Oke, kita lihat di sini teman-teman ada contoh dari eter ya. Oke, kita lihat bersama di part 1 ini pembelahan ikatan CO tersier ya melalui mekanisme SN1. Oke, kita lihat di sini ada eter ya direaksikan dengan asam HI. Kemudian pasangan elektron bebas dari O pada eter ini akan menyerang hidrogen ya dari asam sehingga membentuk leaving group yang baik ya. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Kemudian di tahap yang kedua di sini terjadi pemutusan ikatan antara C dengan O sehingga leaving groupnya lepas ya, membentuk sebuah karbokation. Nukleofil imin ini akan menyerang karbokationnya dan terbentuklah sebuah alkil iodida ya. Oke, kemudian di tahap selanjutnya yaitu pemutusan ikatan antara C dengan O. Di sini di tahap yang kedua ya, mari kita lihat. Di sini ada pemutusan ikatan CH3O ya menggunakan mekanisme SN2. Kalau tadi pakai mekanismenya SN1, sekarang ini pakainya mekanisme SN2. Oke, kita lihat di sini ada CH3OH ya. Pasangan elektron bebas dari O ini akan menyerang hidrogen dari asam HI ya, sehingga terbentuklah leaving group yang baik OH2+ ya. Selanjutnya di tahap yang kedua ini terjadi pemutusan sekaligus pembentukan ikatan baru ya, karena SN2 itu serentak reaksinya, maka pemutusan dan terbentuknya ikatan baru terjadi bersamaan, terbentuklah sebuah alkil iodida. Oke, di sini ada yang unik nih teman-teman ya. Si eter ini dia bisa mengalami dua mekanisme ya pemutusan ikatannya. Yang tadi pakai SN1 karena substratnya itu dia tersier. Kemudian yang kedua ini dia menggunakan mekanisme SN2. Mekanisme tersebut mengilustrasikan bahwa HX ini mempunyai peran yang
cukup sentral ya pada reaksi ini, di mana asam HX ini bisa memprotonasi oksigen dari eter sehingga membuatnya menjadi living group yang baik, dan HX juga yang memberikan sumber X- ya sebagai nukleofilnya. Di slide ini teman-teman silahkan diskusikan ya, kira-kira alkil halida apa yang terbentuk ketika masing-masing eter tersebut direaksikan dengan HBr. Selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi pada epoksida. Reaksi yang pertama adalah reaksi epoksida dengan nukleofil kuat. Nukleofil ini akan membuka cincin epoksida dengan cara menyerang dari arah belakang. Apabila kita perhatikan reaksi umumnya di sini ada dua tahap ya. Tahap yang pertama, nukleofil menyerang karbon epoksida yang kekurangan elektron sehingga membelah ikatan CO ya. Oke, jadi cincin epoksida, cincin 3 ini akan membelah ya. Kemudian di tahap yang kedua yaitu tahap protonasi alkoksida dengan air sehingga menghasilkan produk netral dengan dua gugus fungsi pada atom yang berdekatan. Ya, di sini dua gugus fungsinya itu berupa gugus hidroksi ya, OH, dan nukleofilnya. Berikut ini merupakan reaksi epoksida ya pada epoksida yang asimetris ya. Oke, jadi intinya reaksi epoksida ini ada dua tahap ya. Yang pertama SN2 ya, serangan nukleofil dari arah belakang dilanjutkan dengan protonasi ya. Oke, kita lihat gambar yang kedua yang bawah. Di sini ada epoksida ansimetris yang tidak simetris ya. Maka nukleofilnya itu akan menyerang karbon yang lebih sedikit mengikat substituen, teman-teman ya. Jadi nanti si nukleofilnya itu akan terikat pada C yang sebelah kanan yang mengikat lebih sedikit substituen. Kemudian di tahap yang kedua barulah terjadi protonasi alkoksida dengan air membentuk produk netral dengan dua gugus fungsi yang berdekatan. Gambarnya silahkan bisa diamati. Di sini teman-teman diminta untuk menggambar lagi nih, menggambar produk dari masing-masing reaksi. Kemudian silahkan untuk mengindikasikan stereokimia pada masing-masing stereogenic centernya. Jadi diamati, kemudian dianalisis stereokimianya ya. Kalau tadi kita belajar mengenai reaksi pada epoksida yang asimetris ya, maka nanti nukleofilnya otomatis akan memilih menyerang ke karbon yang lebih sedikit mengikat substituen. Kenapa kok dia nyerangnya ke karbon yang lebih sedikit substituennya, teman-teman? Karena kalau dia mengikat lebih sedikit substituen, otomatis tidak sterik. Tidak sterik berarti masih ada ruang untuk diserang dari belakang. Kalau dia mengikat banyak substituen ya, otomatis dia kan udah penuh nih, udah sterik. Dia mau menyerang dari mana lagi? Kan susah ya. Jadi dia suka yang nggak terlalu sterik lah, yang nggak terlalu gede gitu ya. Oke, sekarang gimana kasusnya kalau epoksidanya itu simetris, teman-teman ya? Di sini ada contoh 1,2 epoksi sikloheksana yang merupakan epoksida simetris. Jadi ketika si 1,2 epoksi sikloheksana ini direaksikan dengan nukleofil OCH3- ya, maka akan menghasilkan dua produk trans 1,2 sikloheksana disubstitusi ya, produk A dan produk B.
A dan B tersebut merupakan pasangan enantiomer dengan dua stereogenic center. Kenapa sih kok bisa terbentuk dua produk ya? Karena nukleofilnya itu bisa menyerang dari mana-mana ya, bisa C yang atas, bisa juga C yang bawah. Makanya ada dua kemungkinan produknya. Nukleofil CH3-omin ya, OCH3-min ini menyerang dari belakang ikatan CO di mana terdapat 2C yang terikat pada atom O, sehingga serangan nukleofil dari arah belakang tersebut memiliki kemungkinan substitusi yang seimbang. Hal ini menyebabkan produk yang dihasilkan berupa racemate. Gitu, betul tadi ya, karena dia simetris, otomatis si nukleofilnya ini bisa nyerang ke C yang satu maupun C yang kedua. Seperti terlihat pada gambar, silahkan bisa diamati teman-teman ya. Untuk gambar yang atas itu kasusnya ketika si nukleofilnya ini menyerang karbon yang sebelah kanan ya, sehingga menghasilkan produk trans ya, seperti yang terlihat pada gambar. Nukleofilnya itu terikat pada karbon yang sebelah kanan bawah itu ya. Kemudian untuk gambar yang kedua yang bawah itu kemungkinan ketika si nukleofilnya itu menyerang karbon sebelah kiri ya, sehingga menghasilkan produk demikian. Silahkan bisa diamati bersama. Itulah mengapa epoksida yang simetris produk akhirnya itu berupa campuran racemate, karena kemungkinan substitusi di kedua karbonnya itu seimbang. Selanjutnya di sini reaksi yang kedua ya, reaksi epoksida dengan asam HZ. Reaksi umumnya di sini ada dua tahap yang bisa kita amati. Tahap yang pertama yaitu protonasi. Protonasi dengan asam HZ ya, menghasilkan epoksida dengan gugus pergi OH ya. Di kasus ini OH itu merupakan gugus pergi yang baik karena O-nya bermuatan positif ya. Jadi dia lebih suka pergi ya, lebih suka lepas. Kalau dibandingkan dengan OH pada alkohol itu kan O-nya netral ya, dia tidak kekurangan elektron, jadi dia susah lepas. Tapi kalau OH di epoksida ini dia OH-nya mudah lepas, sehingga jadi gugus pergi yang baik ya. Kemudian HZ tadi ya kan H-nya udah dipakai sama O, menyisakan Z, nukleofil Z, yang nanti si Z-nya ini bisa memfasilitasi untuk membuka cincin epoksida. Oke, kemudian di tahap yang kedua, nukleofil Z ini akan membuka cincin epoksida yang terprotonasi dari arah belakang, sehingga terbentuklah produk netral ya dengan dua gugus fungsi yang saling berdekatan. Selanjutnya di sini ada HCl, HBr, dan HI, di mana ketiga asam ini dapat digunakan untuk membuka cincin epoksida secara langsung. Jadi tinggal mereaksikan aja epoksida ditambahin asam-asam itu ya, HCl, HBr, HI, maka otomatis cincin tiganya bisa terbuka gitu ya. Lalu bagaimana kalau epoksidanya ini direaksikan dengan H2O, kemudian atau metanol, etanol ya, alkohol, ROH begitu. Ini juga bisa, si H2O dan ROH ini bisa juga membuka cincin epoksida, tapi harus ditambahkan dengan asam ya. Produk reaksi akan memiliki gugus OH yang terikat pada satu karbon dan gugus fungsi Z atau nukleofil yang terikat pada atom yang berdekatan, pada karbon yang berdekatan. Sekarang kita coba lihat gambarnya. Dicontohkan di sini gambar yang pertama, di situ ada epoksida direaksikan dengan HBr, maka akan terbentuk senyawa ya, di mana senyawa tersebut mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus fungsi OH dan gugus fungsi BR ya. Antara OH sama BR-nya itu terikat pada karbon yang saling berdekatan ya, sebelahan.
Kemudian contoh yang kedua, di situ ada contoh epoksida yang direaksikan dengan H2O dan asam H2SO4 ya. Maka hasilnya adalah berupa pasangan enantiomer ya. Jadi silahkan bisa dicermati dan diamati bersama. Teman-teman, mari kita perhatikan gambar di sini ya. Di sini uniknya nih, di sini bedanya. Kalau teman-teman ingat lagi di slide yang ke-7 ya, ketika epoksida direaksikan dengan nukleofil ya, nukleofilnya itu akan langsung menyerang karbon yang lebih sedikit mengikat substituen ya di slide 7. Tapi kalau kita lihat di slide yang ke-13 ini, ketika ada epoksida direaksikan dengan asam, dalam kasus ini yaitu HCl ya, maka kita lihat tahapannya ya. Di sini ada tahap pembentukan gugus pergi OH dulu ya. Ketika sudah mencapai intermediate dengan gugus pergi OH positif ya, maka nukleofil Cl- ini akan lebih suka menyerang ke karbon yang lebih banyak mengikat substituen. Di sini dicontohkan ada 2,2 dimetil oksiran ya. Di sini karbon nomor 2-nya itu mengikat 2 metil, teman-teman ya. Sedangkan karbon yang nomor 1-nya itu kan dia cuma mengikat H doang ya. Maka ketika sudah ada di tahap intermediate dengan gugus pergi OH positif ya, itu tahap intermediate-nya silakan bisa dilihat. Maka ketika nukleofil Cl- ini mau nyerang epoksida, maka dia akan menyerang ke karbon yang lebih banyak mengikat substituen. Kenapa dia lebih suka ngikat karbon yang punya banyak substituen atau yang mengikat banyak substituen? Karena karbon tersebut lebih stabil, teman-teman, dibandingkan dengan karbon yang sedikit mengikat substituen. Teman-teman kalau ingat lagi ya bahasan tentang karbokation ya. Karbokation kan memang karbonnya positif ya muatannya. Dia akan lebih stabil kalau karbokation tersier, kalau dia mengikat banyak substituen. Di sini pun sama ya. Di sini posisi karbonnya itu parsial positif, teman-teman ya. Kalau kita lihat, maka cenderung akan lebih stabil kalau dia mengikat lebih banyak substituen. Itulah kenapa si nukleofilnya lebih suka berikatan atau menyerang ke karbon yang lebih banyak mengikat substituen. Makanya di sini produknya yang bisa terjadi dan produk yang atas ya, yang A, teman-teman ya. Silahkan nanti bisa diamati dan dipelajari lagi. Oke, jadi ini sebagai pembanding ya, sebagai summary juga teman-teman. Jadi ketika ada epoksida direaksikan dengan nukleofil kuat ya, OCH3- di sini dan H2O, maka akan menghasilkan produk seperti pada gambar, di mana OCH3-nya ini akan terikat pada karbon yang lebih sedikit mengikat substituen. Dalam hal ini pada karbon 1 ya. Kemudian kalau epoksidanya ini direaksikan dengan asam ya, dalam kasus ini H2SO4 sama CH3OH ya, maka OCH3-nya ini akan terikat pada karbon yang lebih banyak mengikat substituen, teman-teman. Jadi silahkan bisa dibandingkan ya produk akhirnya dari treatment epoksida. Yang menentukannya itu adalah reagen yang digunakan. Selanjutnya di sini ada soal yang bisa coba teman-teman pecahkan ya. Ada 4 soal, teman-teman diminta untuk menggambarkan produk
yang terbentuk dari masing-masing reaksi tersebut. Silahkan nanti bisa diamati dulu epoksidanya ini, epoksida simetris atau asimetris, kira-kira produknya nanti seperti apa. Silahkan dikerjakan, jika ada yang kurang difahami bisa ditanyakan. Silahkan didiskusikan ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kemudian di slide yang terakhir ya, 3 slide terakhir itu merupakan summary atau ringkasan mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol, ether, dan epoksida yang bisa dipelajari dan difahami lagi. Oke, terima kasih banyak, tetap semangat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.